Hai semua sobat pencinta kisah misteri dunia, selamat datang kembali di Mystery Stories bersama aku, Krisna. Gimana kabar sobat semuanya hari ini? Semoga kalian sehat-sehat selalu seperti biasanya. Masih dalam segmen cerita bergambar, hari ini kita akan mengulik kisah dari nasib malang yang dialami seorang pelajar asal Jepang, yaitu Junko Furuta. Gadis malang ini diculik, disekap di dalam sebuah gudang, diperkosa berkali-kali, disiksa, hingga dipaksa makan kecoa. Penderitaan itu tak hanya berlangsung sehari dua hari saja, tetapi lebih dari 1 bulan lamanya. Berdasarkan catatan Crime Library, peristiwa mengerikan itu dimulai pada tahun 1988 ketika Junko berusia 17 tahun. So ini dia, kita simak ceritanya. Let's be started. Junko Furuta lahir pada tanggal 22 November tahun 1971. Dia adalah seorang pelajar di SMA Yoshio Minami, dan Junko dikenal sebagai perempuan yang cerdas, rajin, dan pekerja keras. Dia memiliki pekerjaan sampingan demi membantu keluarga dan mewujudkan cita-citanya untuk masuk perguruan tinggi. Perilakunya sangat kontras dengan teman-temannya yang terkesan liar dan pemberontak. Junko adalah murid yang tenang, pendiam, ramah, dan selalu berusaha membanggakan orang tuanya. Kecantikan Junko juga membuat banyak remaja pria jatuh hati kepadanya. Tetapi sifat Junko yang merupakan gadis pekerja keras membuat dirinya tidak menanggapi mereka. Dalam prinsip Junko, dia lebih mementingkan pekerjaan dan sekolahnya agar bisa membanggakan orang tuanya, juga membantu perekonomian keluarganya. Namun, pada malam tanggal 25 November tahun 1988, peristiwa mengerikan mulai menghampirinya. Menurut laporan All That's Interesting, seusai Junko menyelesaikan pekerjaannya, dia bergegas pula mengendarai sepedanya. Saat mengayuh sepeda di sepanjang trotoar jalan yang tenang dikelilingi rumah-rumah dengan pagar tanaman tinggi, tiba-tiba seorang pemuda melompat dari balik pagar tersebut. Dia menendang Junko dengan kencang hingga tersungkur bersama sepeda yang dikendarainya. Pemuda itu kemudian melarikan diri, meninggalkan Junko yang terluka di tanah. Peristiwa semacam ini menjadi hal yang lumrah di Jepang, karena para pemuda saat itu kerap melakukan kekerasan untuk mencari kesenangan atau sekedar membuat lelucon menjijikan. Junko pun bangkit, kemudian dia mengetahui bahwa dirinya telah mengalami cedera. Dia lantas menuntun sepedanya untuk meneruskan perjalanan. Beberapa saat kemudian, dia bertemu dengan seorang pemuda lain. Dia adalah senior di sekolahnya yang bernama Miyano Hiroshi. Miyano kemudian menawarkan Junko untuk membantu mengantarnya ke rumah. Pada awalnya, Junko menolak karena dia mengenal Miyano yang sempat menaruh hati kepadanya. Namun akhirnya Junko mengiyakan ajakan tersebut. Disinilah awal mimpi buruk itu terjadi. Alih-alih diantar, Junko justru dibawa ke suatu tempat menuju gudang bekas tak berpenghuni. Di depan pintu gudang, Miyano berubah menjadi sangat agresif, dan dia memperlihatkan sisi gelapnya. Dia menyeret Junko ke dalam gudang tersebut, memaksanya untuk melayani nafsu bejatnya itu. Junko juga diancam akan dibunuh. Miyano pada saat itu mengaku sebagai antek dari Yakuza, semacam mafia atau geng kriminal di Jepang. Miyano memang dikenal sebagai siswa populer di sekolahnya. Semua orang takut dengannya yang berstatus sebagai Yakuza. Ia sudah sejak lama menyimpan rasa pada Junko, namun cinta itu bertepuk sebelah tangan. Sampai pada kesimpulannya, tindakan Miyano pada Junko adalah bentuk rasa dendam akibat cinta yang ditolak oleh Junko. Usai memperkosanya, Miyano pun bingung dan berpikir, jika Junko lepas, dia pasti akan segera melapor kepada polisi. Di tengah kebingungan itu, Miyano menghubungi teman-temannya untuk mencari solusi terbaik. Sayangnya, teman Miyano sama bejatnya dengan Miyano. Mereka juga tertarik dengan kecantikan Junko. Alhasil,
komplotan pemuda yang berjumlah 4 orang itu memutuskan untuk menyekap Junko lebih lama. Hati Junko teriris saat mengetahui salah satu pemuda dari komplotan Miyano adalah orang yang menendang sepedanya. Dengan begitu, jelas sudah bahwa rentetan kejadian yang dia alami adalah bagian dari rencana busuk dari Miyano. Beberapa hari kemudian, Junko dibawa ke rumah Shinji Minato yang merupakan teman dari Miyano di Ayase Adachi, kota yang terletak di utara tengah prefektur Tokyo. Di tengah ketakutan dan ancaman pembunuhan tersebut, Junko dipaksa mengaku sebagai kekasihnya dari Miyano. Kepada orang tua Shinji, mereka mengatakan bahwa Junko akan tinggal selama sebulan ke depan. Orang tua Shinji Minato tak bisa apa-apa karena dia juga takut kepada anaknya sendiri. Singkat ceritanya, keluarga Junko sempat melaporkan kepada polisi terkait putrinya yang hilang. Pemberitaan mengenai orang hilang ini pun langsung memenuhi pelataran kota, menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Hal ini sempat membuat takut Miyano, dan Junko pun dipaksa menelpon orang tuanya untuk memberitahukan bahwa dia baik-baik saja dan akan tinggal sementara bersama teman-temannya. Karena mendapatkan kabar tersebut, akhirnya laporan pun dicabut, dan pemberitaan mengenai Junko pun mereda. Pemberitaan yang mereda membuat Miyano semakin beringas. Dia merasa lebih aman dari sebelumnya. Miyano bersama 3 rekannya menyiksa Junko dengan sangat sadis. Dia dipukuli dan diperkosa sebanyak kurang lebih 500 kali selama dia disekap. Berikut ini adalah daftar penyiksaan yang dialami Junko sebagaimana dikutip oleh Japan Insight. Junko mengalami kelaparan dan hanya diberi makan kecoak dan air seni. Dia dipukul dengan cara ditinju, dipukul dengan batang logam, dan stick golf. Dia juga dipaksa masturbasi di depan komplotan Yakuza sambil menari. Junko dibakar dengan korek api, dan ironisnya mereka menyalakan kembang api di telinga, mulut, dan juga di kemaluannya. Mereka juga memasukkan benda asing ke dalam kemaluan dan anus Junko, termasuk gunting, bola lampu, dan tusuk sate. Tangannya diikat di langit-langit dan dijadikan samsak atau alat yang biasanya digunakan untuk latihan tinju sampai Junko muntah darah. Junko kemudian disiram dengan cairan yang mudah terbakar dan sadisnya, kaki dan beberapa bagian tubuh Junko juga mereka bakar. Junko dipaksa tidur di luar pada bulan Desember dengan suhu minus tanpa menggunakan sehelai benang pun. Mereka juga menggunakan lilin panas yang diteteskan ke mata dan kelopak matanya Junko, yang akhirnya membutakan mata Junko. Sadisnya, mereka juga memotong puting kiri dengan menggunakan tang, dan mereka menusuk dadanya dengan jarum jahit. Mereka juga menjatuhkan barbel ke tubuh Junko dari ketinggian hingga mematahkan tulang rusuknya. Siksaan yang dialami Junko benar-benar sangat sadis dan tidak manusiawi. Pada 4 Januari tahun 1989, Junko memohon kepada para pemuda itu untuk membunuhnya saja. Mungkin penderitaan yang tak berujung membuat Junko tak kuasa menahan sakit. Namun alih-alih dikasihani, Junko justru dipaksa bermain mahjong, sebuah permainan tradisional asal Cina, oleh Miyano dan teman-temannya. Pada saat itu, Junko menang dalam game tersebut, dan membuat para pemuda itu marah dan kembali menendang dan memukulnya dengan benda tumpul. Mereka lalu menyiramkan cairan bensin ke setengah tubuh Junko, lalu membakarnya. Di saat itu, kondisi Junko masih berusaha memadamkan api yang membakar setengah tubuh Junko dengan sangat lemah. Aniaya yang tak kunjung berhenti itu membuat Junko Furuta akhirnya meninggal dunia pada hari ke-44 dirinya disekap. Kemudian mayatnya dibungkus dan dimasukkan ke dalam drum minyak, yang kemudian dicor menggunakan semen dan meninggalkan drum tersebut di sebuah lahan pabrik kosong di Koto, daerah tepi laut di timur pusat kota Tokyo. Junko ternyata bukan korban satu-satunya dari Miyano, dan masih ada gadis lain yang juga mereka perkosa.
Singkat ceritanya, aksi keji Miyano diketahui setelah gadis lain itu melaporkan kepada polisi, dan dari sinilah kasus penculikan Junko akhirnya terungkap. Pada 1 April tahun 1989, saat ditemukan, mayat Junko tak bisa dikenali lagi. Polisi hanya bisa mengidentifikasi korban dari sidik jarinya dan beberapa helai rambut yang tertinggal di atas coran semen tersebut. Polisi kemudian menangkap dua pemuda berusia 17 dan 18 tahun, namun pengadilan tidak menghukumnya dengan alasan mereka masih di bawah umur. Sebuah surat kabar lokal yang bernama Sankan Bansen lantas merilis nama-nama pelaku dan sontak membuat gaduh masyarakat karena ketidakadilan tersebut. Upaya melindungi pelaku pun gagal. Keempat pelaku akhirnya dihukum kendati tidak setimpal dengan penderitaan yang Junko alami. Miyano dan rekan-rekannya akhirnya diadili pada Juli tahun 1991. Miyano terbukti bersalah dan didakwa dengan hukuman 20 tahun penjara. Sementara rekan-rekannya mendapatkan hukuman yang relatif singkat. Satu pelaku yang bernama Jo Ogura dihukum hanya 5 hingga 10 tahun penjara. Sementara Watanabe Yasushi mendapati 5-7 tahun penjara. Dan Minato dihukum 5-9 tahun penjara. Salah satu keluarga pelaku memberikan kompensasi kepada orang tua Junko sebesar 50 juta yen. Apa yang dialami Junko telah menjadi cerita kelam yang masih diingat sampai sekarang. Uang sebesar 50 juta yen tersebut tidak berarti apa-apa buat orang tua Junko. Pemakaman Junko Furuta diadakan pada tanggal 2 April tahun 1989, sehari setelah dia ditemukan. Salah satu pidato dari teman baiknya menyatakan, "Jun-chan, selamat datang kembali. Saya tidak pernah membayangkan bahwa kita akan melihat Anda lagi dengan cara ini. Kamu pasti sangat kesakitan, sangat menderita. Kebahagiaan yang kita semua buat untuk festival sekolah terlihat sangat bagus untukmu. Kami tidak akan pernah melupakanmu. Saya telah mendengar bahwa kepala sekolah kita telah memberikan Anda sertifikat kelulusan. Jadi kita lulus bersama, kami semua. Jun-chan, tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi penderitaan. Silakanlah beristirahat dengan tenang." Kemudian calon majikan yang sempat menerima lamaran kerja Junko juga datang dan memberikan orang tuanya sebuah seragam yang akan dia kenakan di posisi yang dia terima. Seragam itu kemudian ditempatkan di peti matinya, dan saat kelulusannya, kepala sekolah Furuta menghadiahkan ijazah SMA yang diberikan kepada orang tua Junko. Lokasi di dekat tempat ditemukannya jenazah Junko Furuta telah dikembangkan sejak dan sekarang menjadi Taman Wakasu. Dari kisah miris ini, banyak orang yang hingga sekarang tetap marah dan kecewa dengan hukuman yang tidak setimpal yang diterima oleh para pelaku. Dan inilah dia kisah sadis yang dialami oleh Junko Furuta, dan semoga Junko akan bahagia di sisi Yang Maha Esa. Jika kamu menonton video ini sampai habis, pastikan jangan lupa untuk klik like-nya. Subscribe channel ini dan nyalain notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya. Berikut ini, ada beberapa video yang mungkin menarik buat kamu. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Salam saya, Krishna Rams.